Nah, ini jalan yang sudah ditanami pisang oleh warga karena rusak. Ini bentuk protes warga. Cepetnya, cepet gede saut teh. Bang Surabaya anu melasna. Ada 17 Agustus berapa anak kreatif begini? 17 Agustusnya. Lanjut si kabayan dia arek jantungna arek tangkalna. Jadi warna tangkalna. Nih, jalannya rusak nih, rusak parah. Jadi indah, jadi alur. jadi viral gini. Apa maksudnya itu? Hanya sebagai lelucon, apa disuruh orang lain? Banyak motifnya. Bapak yang bisa jelaskan sekarang motifnya. Sebenarnya kalau mau banyak bisa datang ke desa ataupun bisa apa bukan masalah seperti itu. Biasa terbuka masyarakat Pak, kayak ini enak terbuka apa terbuka, tapi tidak seperti ini. Siapapun seperti ini pihaknya pasti akan terpojokkan dengan apa-apa, pemberitaannya miring. Ini di Facebook lagi, bukan status WA. Makanya nggak sesuai. Facebook itu sedunia, tahu nggak? Saya yang seperti itu Pak. Apa maksudnya Anda? Apa maksudnya? Tujuannya apa? Kalau saya itu memang nggak ada tujuan apa-apa, Pak. Saya cuma Kenapa posting di Facebook? postingnya kan nggak berani menyebut desa, nggak berani. Ada. Apa menyebut keberadaan desa? Itu kan sungai, saya nyebutnya bukan jalan. Ada desa itu, baca dong Pak, baca lagi. Itu sungai, Pak. Jangan nangkang kamu ah. Saya nggak nantang, saya itu nggak ada maksud apa-apa, cuma hanya mau kumpul gitu. Terus saya nggak Ada desa di Jalingan tuh ada. nggak berani menyebut nama jalan, saya nyebutnya kan sungai, Pak. Iya, postingnya di desa di Jalingan. Ya, tapi kan bukan Apa maksudnya? bukan jalan, sungai. Gitu. Saya nggak Yang berani. oke sungai tapi ya baca lagi silakan. Coba dibaca. Saya nggak mau baca. Buka aja Facebooknya. Buka aja. Jadi bukti kan gitu ketahuan semua. Walaupun itu sungai tapi itu posting foto di daerah mana? Kalau saya nggak pernah lihat itu dengar itu. Apa maksudnya? Mau nantang pemerintahan, instansi? Menantangnya Silakan. Sebentar Pak. Saya siap. Saya dengar itu Pak. Saya dengar dulu. Jadi enak bicaranya satu kali. bisa klarifikasi kok cuma nih saya menyebutnya kan penampakan sungai di daerah Cijalingan. Fotonya apa? Fotonya sungai. Fotonya apa? Jalan sungai. Ya, itu Saya nanya gini, Pak. mengasosiasi. Tenang dulu Pak, saya nanya fotonya sungai apa jalan? Kalau foto jalan. Iya gitu. Ya kan, Bapak berpendidikan sampai mana? saya kan nggak berani menyebut. Pak itu seperti itu Pak. Jalan sungai. Fotonya Oke. itu udah pasti. Ya kan foto kan saya nggak yang penting saya nggak berani menyebut jalan. Pak. Iya, kalau nggak disebutkan juga itu kan jalan. Pak namanya. jalan ketahuan semua. Sebentar Pak, sebentar. Bentar Pak. Kalau saya secara pribadi bahkan masyarakat umum malah saya sengaja ngundang loh Pak. Nyuruh diposting biar ada perhatian. Bukan masalah perhatian. Ini kata-katanya yang diposting di Facebook maksudnya apa? Tahu nggak Bapak itu jalan anggarannya tahun berapa? Saya cuma nggak Tahu nggak anggarannya? Nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan coba-coba posting seperti itu. Bapak punten, kedengaran emosi. Nggak usah nyerang emosi. Saya itu instansi pemerintahan merasa marah. Wajar dong. Kalau begini kayaknya harus pulang udah. Wajar dong. Ini pencemaran nama baik instansi loh.
Ya saya juga minta maaf ya, saya itu nggak ada Gampang kalau minta maaf. Kalau misalnya Setelah membuat kesalahan minta maaf paling gampang. karena saya kan nggak ada tujuan aneh-aneh dan menjatuhkan pemerintahan, nggak ada. Nggak ada, tapi ini hasilnya seperti Terus apa? ini juga saya nyebutnya nama sungai, nggak berani. Yang di fotonya jalan bukan sungai. Dan nggak masalah, karena kan sungai, pas saya nggak nyebut nama jalan. Kalau menyebut nama jalan, Gini aja Pak ya. Si itu kontribusi ke desa Cijangan apa? Bapak pernah ada ikan di jalan itu? Ada ikan di jalan itu waktu Bapak posting itu kan ada ikan di jalan itu kan? Di sungai itu? Saya mau sungai nggak tanya. ada di jalan. Iya kan ada ikannya, baca dulu di situ. Karena kan pakai bahasanya sungai. Makanya kata-katanya Bapak jangan berbelit-belit. Kalau toh berasa salah, salah Pak. Ya, Dan saya- jangan membawa emosi semua. Kan gitu maksudnya. Bapak mau apa tujuannya, kita tanya seperti itu Pak. Sebelum kita melangkah ke lebih lanjut, karena kita pemerintahan desa. Makanya baru kita dulu. Ada sungai di situ mungkin hanya mengibaratkan mungkin. Iya kan berarti jalan ini. Karena apa? Karena mungkin karena jeleknya itu. Ada bantuannya dari SMP Recan. Ada kata-kata ke bumi. Sebelahnya ada Kang Kris dari Persatuan Para Guru-Guru. Jadi hari ini saya kedatangan Pak Eko, sahabat kita, yang mana beliau ini tadi curhat dengan adanya viral di video, di media dan lain-lain. Sebuah hal yang sebetulnya cukup mengecewakan, adanya aparatur yang mengatasnamakan aparatur desa melakukan hal yang dirasa kurang baik atau arogan. Pak Eko sendiri mengupload video tersebut tidak lain adalah ingin memberikan informasi sebetulnya bahwa jalan di sana itu rusak, tetapi dengan cara guyon, tidak mendiskreditkan siapapun, tetapi ingin menginformasikan karena beliau adalah warga di sana dan jalan rusak itu sudah cukup lama. Jadi beliau membuat sebuah video tersebut, ternyata ada feedback yang memang cukup dirasa tidak baik. Pak Eko terancam, Pak Eko ketakutan, istrinya sangat ketakutan. Hari ini beliau mendatangi saya di dalam rangka memohon perlindungan, karena kami ini adalah wakil-wakilnya Pak Eko yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi. Sudah menjadi tugas kami menerima aspirasi, melindungi, mengayomi daripada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Tadi sudah disampaikan bahwa hal itu kami beserta Pak Andri dan seluruh anggota DPRD saya rasa pastinya akan bersama-sama dengan Pak Eko. Langkah yang akan kami lakukan adalah membuat sebuah rapat dengar pendapat dengan desa tersebut, kepala desa pastinya, aparatur desa yang tadinya mengaku aparatur desa, camat, DPMD yang berkorelasi dan mempunyai leading sektor dengan desa, inspektorat pun juga kami akan undang di hari Senin. Kami ingin tahu apa sebetulnya, karena di sini menjadikan sebuah pemikiran-pemikiran yang perlu diluruskan. Seorang guru, seorang masyarakat yang ketakutan menjadi kewajiban kita untuk kita amankan, kita lindungi. Ya seharusnya kalau menjadi aparatur desa adalah melayani masyarakat, bukan arogan terhadap masyarakat. Ini yang kami sayangkan. Saya selaku ketua DPRD menyayangkan hal ini dan ini sudah sangat viral. Kami khawatir takutnya ada masyarakat yang tidak terima dengan apa perlakuan-perlakuan tadi, meskipun belum tahu pangkal permasalahannya apa. Jadi kami segera mengambil sebuah langkah supaya bisa clear dan nanti bisa tersampaikan ke publik, karena ini tidak bisa hanya diselesaikan sedemikian mudah, tetapi harus disampaikan ke publik supaya tidak ada hal-hal ini merembet ke hal-hal yang lain. Pak Ketua, kalau dari apa yang dituturkan oleh Pak Eko sendiri, Pak Ketua, ancaman yang didapat itu berupa ancaman verbal atau seperti apa sih? Sebetulnya bukan ancaman, tadi Pak Eko cerita ke saya bukan ancaman, tapi secara psikologisnya Pak Eko ini sudah merasa terkena dari sisi psikologis.
Karena kalau kita lihat, mungkin Bapak yang sudah lihat videonya memang cukup keras, ada bahasa apakah menantang pemerintahan. Nah, ini memang ketakutan. Nah, Pak Eko tadi ke saya bicara bahwa Pak, saya ini adik seorang buruh, saya ini seorang rakyat, saya disangkanya dibilang saya tantang pemerintahan dan pemerintahan sedemikian besar. Kita berbicara tidak hanya pemerintahan desa lah pasti. Ini ketakutan. Istrinya sampai hari ini pun juga tadi bertelepon juga bicara ketakutan, nangis dan lain-lain. Jadi kita harus menciptakan situasi kondusif di Sukabumi. Salah satunya adalah langkah tadi adalah rapat dengar pendapat. Ya moga-moga ini bisa terselesaikan dan ini harus disampaikan kepada publik. Izin secara umum kan kebebasan berpendapat di Kabupaten Sukabumi sekarang tercoreng. Ya. Nanti langkah ke depan dari DPRD untuk memulihkan kembali kebebasan berpendapat di Kabupaten Sukabumi sehingga jangan sampai masyarakat merasa khawatir atau mungkin ke depan ada pihak yang meniru tindakan-tindakan arogansi serupa. Ya, langkah kami sebetulnya salah satu poinnya adalah tadi. Ini harus menjadi sebuah efek pembelajaran agar tidak ada eko-eko yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan ke-1000 sekian lainnya. Kita mempunyai hak. Negara ini adalah negara demokrasi. Kita mempunyai hak mengkritik, selagi kritik itu membangun. Tapi kalau kritik itu mendiskreditkan, menjatuhkan, malah penghinaan, saya rasa sudah jelas ada undang-undang ITE di situ. Tetapi bagi kami menjadi, saya pun juga sebagai anggota dewan pun juga harus siap menerima kritik. Selagi itu kritik yang membangun. Saya rasa aparatur desa, aparatur kecamatan, aparatur pemerintahan daerah harus siap menerima kritik itu. Jadi jangan sampai nanti ada kritik, di feedbacknya adalah intimidasi. Semoga ini tidak terjadi di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten yang sangat indah, sangat kondusif. Kita sangat tidak ingin adanya premanisme-premanisme, tidak ingin adanya arogansi-arogansian. Maka dengan itu kami DPRD sepakat untuk bisa mengambil sebuah langkah, bisa mengklirkan tentang perihal ini. Siap, Pak Ketua. Ada kemungkinan akan mengambil langkah hukum, Pak, terhadap apa yang dialami oleh Saya rasa kalau berbicara perihal hukum, pastinya yang bersangkutan, semua warga negara Indonesia mempunyai hak atas itu dan juga harus tunduk dan taat terhadap hukum. Jadi saya rasa yang bersangkutan, tapi tadi yang bersangkutan sudah menyampaikan ke saya bahwa tidak mau mengambil sebuah langkah-langkah tersebut. Jadi saya rasa ini adalah daripada kekhawatiran beliau saja, kecemasan beliau bahwa kehidupannya ini takutnya tidak seperti dulu, ada rasa paranoid, ada rasa ketakutan keluar rumah, apalagi beliau harus melakukan kerjanya sebagai guru, istrinya yang harus berangkat ke pasar jadi ketakutan. Nah ini yang harus kita bela. Jadi mungkin itu ya. Ya. Pak Eko. Pak Ekonya nih. Sehat Pak Eko, saya tanya dikit Pak Eko. Pak Eko, apa yang Pak Eko rasakan saat ini Pak setelah terjadi hal seperti itu Pak? Sebetulnya sih kalau saya tadi kan sudah islah ya, sudah islah antara pihak sekolah SMP Negeri 1 Cangkayan dengan pihak desa dan sudah beres islahnya. Dan untuk pribadi saya sendiri udah merasa beres karena tadi udah minta maafan dan ditandatangani di atas materai. Lalu Pak, apa yang dirasakan oleh keluarga Bapak seperti apa sih Pak pasca kejadian itu? Ya sebetulnya sih nggak apa-apa ya, cuma kan yang namanya istri cuma khawatir, takut ada apa-apa gitu aja. Sebetulnya nggak ada masalah apa-apa, cuma takut aja gitu. Pak, kalau kritik yang dilontarkan Bapak lewat media sosial ini, apakah itu memang berhubungan dengan kondisi desa atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau kritik saya, ini bukan kritik sebetulnya ya, ini saya punya rekam punya salinannya ya. Sebetulnya cuma ini aja bunyinya. Salah satu penampakan sungai di daerah Cijaringan, Kabupaten Sukabumi, yang dulu air dan ikannya berlimpah akibat gagalnya proyek pengerukan sungai, ini ikan menghilang, air pun semakin surut. Semoga pihak-pihak terkait ada usaha untuk memperbaiki jalan tersebut. Sudah jalannya sempit, nanjak, belok-belok, nah sekarang rusak karena mungkin hujan oleh air.
dan ada foto jalan rusak. Cuma itu aja. Cuman itu aja Pak ya? Iya, jadi ini sebetulnya Facebook main-mainan, bukan untuk mengkritik secara dalam, bukan. Karena saya kan udah biasa kalau di Facebook nggak pernah yang serius-serius, jadi kayak guyonan gitu. Cuma mungkin ada pihak yang merasa dirugikan atau gimana sehingga tidak terima dengan Facebook yang saya upload. Berarti dengan kata lain Pak Eko menerima ya Pak dengan kondisi islah yang sudah dilakukan tadi Pak? Kalau saya sudah menerima, karena setelah saya upload semalam, besoknya sudah ada istilah clear sebetulnya. Jadi pihak desa sudah mengklirkan, saya juga sudah mengklirkan dan sudah beres sebetulnya. Jadi untuk pribadi saya dengan pihak desa sudah nggak ada masalah apapun. Pak ini kan kalau dari dugaan beberapa netizen mengatakan bahwa ini persekusi bentuknya Pak. Apakah Bapak merasa dipersekusi atau gimana sih Pak? Ya, kalau saya sih udah kayak gitu dianggapnya mainan, karena kan saya Facebook juga mainan bagi saya. Jadi kayak gitu tuh saya tanggapin biasa saja. Biasa aja. Iya, nggak diapa-apain. Cuma mungkin orang lain aja yang menanggapinya beda dengan saya. Oke. Makasih Pak Eko. Setelah kejadian ini Bapak akan kapok memberikan aspirasi kritikan seperti itu lagi atau tetap masih jalan seperti itu? Ya bisa iya bisa tidak, tergantung situasi dan Takut dia jadinya sekarang. Jadi agak trauma ya? Yang trauma sih enggak, bisa iya bisa tidak gitu. Sesuai dengan kondisi. Itu sempat ada ini enggak Pak? Ada intimidasi atau apa enggak setelah kejadian? Enggak ada apa-apa. Dari pihak desa atau enggak, dari mana? Enggak pernah. Karena udah merasa clear dan beres, jadi dari pihak manapun enggak ada yang intimidasi. Cuma banyak orang-orang yang simpatisan aja ke saya jadi. Termasuk nggak ada dendam kan ke si Polres yang maki-maki Pak Eko? Sudah enggak, karena kan saya biasa main-main. Pak Eko ini pemaaf. Iya, namanya juga main-main ya. Jadi yang namanya guru kan memang pemaaf. Karena kalau nggak pemaaf nanti gimana mau ngajar murid-murid? Ya, nanti dendam-dendam terus. Nah, ibaratnya nabi ya, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Oh, Pak Eko ini putus Pak, statusnya PNS atau masih online? PNS. PNS ya. Pak Andri nih diwawancara dikit nih, Komisi 1 nih. Siap. Pak Komisi 1 Pak, tanggapannya Pak mengenai hal yang terjadi dengan Pak Eko Pak, seperti apa Pak? Ya pasca terjadinya viral video tersebut, kebetulan hari tadi saya bersama Ketua Komisi 4 menyambangi daripada sekolah tersebut di mana Pak Eko mengajar di sana. Dan fakta yang sebenarnya di sana ternyata kalau diberuntut secara panjang sebetulnya udah masuk ke ranah persekusi, di mana segerombolan orang-orang itu datang yang mengaku perangkat atau oknum perangkat desa datang ke sekolah. Itu sebetulnya yang sangat disayangkan. Sekolah itu kan bukan tempat untuk hal-hal seperti itu. Kami dari DPRD, utamanya dari Komisi 1, sangat menyayangkan kejadian ini, dan tentu pasca kita berkomunikasi dan koordinasi dengan pimpinan, dengan Ketua DPRD, dipandang perlu untuk diadakannya rapat dengan dengar pendapat. Walaupun secara teknis tadi yang sampaikan Pak Eko udah ada islah, tapi ini udah masuk ke menjadi pembelajaran bersama agar kejadian ini tidak terulang lagi, terutama Pak Eko selanjutnya tidak ada rasa ketakutan untuk menyuarakan aspirasi dan lain-lain, sehingga dipandang perlu kami dari DPRD beserta pimpinan dan atas izin pimpinan hari ini melayangkan surat untuk mengundang beberapa instansi dari mulai desa, kecamatan dan lain-lain untuk rapat dengan pendapat agar titik temunya jelas, dan ini juga harus disampaikan ke publik. Betul. Jadi permasalahan ini sudah dikonsumsi publik, tidak bisa penyelesaian itu hanya sepihak. Publik juga harus tahu secara keseluruhan. Itu Pak. Siap. Oke. Terkait aparat desa ke sekolah seperti apa bentuknya? Ya, saya pikir tadi sudah kita coba sampaikan ya, sudah melihat di berbagai media kondisinya seperti ini, dan kita sudah menyampaikan dan berupaya untuk memisahkan di antara keduanya.
Jadi kita dengar bersama kemampuan dari mereka dan dari pimpinannya, termasuk kemarin yang langsung melakukan itu sudah diklarifikasi masing-masing oleh pimpinan dan tadi kita dengarkan permohonan maaf. Seperti kejadian jalan jelek terus diupload oleh suatu masyarakat, Pak Camat seperti apa pandangannya? Saya pikir wajar masyarakat memberikan argumentasi atau pandangannya karena itu masuk ke publik ya. Artinya semua berhak berkesempatan untuk menyampaikan argumen itu. Itu barangkali. Hal apa yang barusan dibahas terkait masalah? Adalah menyampaikan di antara keduanya bahwa masing-masing sudah memberikan pemahaman. Kalau kemarin pihak sekolah, hari ini juga dari pihak desa menyampaikan permohonan maaf. Saya dari Patriot. Penyelesaian upload dari jalan yang rusak itu kemudian sekarang beralih menjadi persekusi dan intimidasi di suatu lembaga pendidikan oleh perangkat desa. Apa komentar Bapak? Ya, saya pikir sangat tidak bagus ya sebagai perangkat sebagai pamong ini harus betul menempatkan dan kita juga pahami emosi saat itu jika muncul kemarin hal yang dilakukan misalnya tapi kita sudah berikan warning, kita tegur apapun bentuknya pemerintah harus sangat bijak untuk menyampaikan mengkomunikasikan ya kepada masyarakat terlebih ini soal guru. Yang kedua, saya sudah wawancara dengan Kepala Desa Bapak Didin bahwa jalan ini akan diaspal atau diperbaiki bulan September menunggu Bangu. Apakah ada solusi lain dari pemerintahan kecamatan? Ya, karena jalannya sudah jelas rusak parah, Pak. Sebetulnya ini sudah harus dari tahun kemarin, Pak. Ya. Dan di 2 kali newsline itu sudah disampaikan seluruhnya. Baik dari Kepala Desa, dan oleh Pak RT, Pak RW, DPRD, dan juga lembaga desa. Dan itu sudah tersosialisasikan. Hanya karena pandemi dari keputusan itu bergeser. Nah, pada saat pergeseran ini terinformasikan kepada masyarakat, barangkali sebagian masyarakat ada yang belum tersosialisasikan, gitu Pak. Jadi tetap pada bulan September akan diperbaiki. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan dari hasil revolusi kali ini. Karena kan Bapak Ibu tahu ya sekarang ya, bagaimana kebijakan pusat dan daerah bisa menyelesaikan terkait dengan masalah keuangan. Jadi September 2021. Nah, kita lihat nanti. Ya, tapi yang pasti sudah masuk dengan KP ya. Sudah masuk dan disampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan bencana ini. Baik, terima kasih Pak. Ya.